Sial aku habis putus hari ini. Iya. Wih, putus. Kalau menurut fase-fase putus yang baik itu yang laki-laki itu nggak urut. Jadi kayak kalau alur itu alur mundur dari si cowok ini. Tempat yang tepat untuk berbagi. Halo Sobat Ngopi, ketemu lagi dengan saya Bang Najib. Dan di sesi Ngopi Asik ini kita ketemu dengan co-host yang satu ini yang cantik jelita. Aku gak ngerayu loh ya. Ada Kak Rifda. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bang Oke. Najib. Bang Sorry Najib kemarin, oke, saya baik juga. Sorry kemarin kita nggak sempat take kembali setelah hari raya karena ada sedikit kesalahan teknis. Nggak, Seharusnya jadwalnya kemarin-kemarin tayang lagi. nggak Bang. Nah ini tayang episode kedua sampean. Iya siap. Di episode kedua ini kita akan ngomongin apa sih? Kalau sekarang ini kayaknya paling cocok kita ngomongin tentang putus ini Bang Najib. Oh Putus cinta ya. terutama. Kalau kemarin di sesi ngopi asik dengan dengan Disi Bonbon Ya. ngomongin putus juga, Iya. tapi versi cowok. Versi Nah ini cowok. versi ceweknya Versi ya. cewek. Oke, sebelum kita lanjut pembahasan, kita minta kayak minta ya, kayak enak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yang paling penting sebenarnya satu, selain subscribe, tonton video sampai habis. Tonton video sampai habis. Nah. Benar. Karena Oke. kita akan ngobrol banyak ya Bang. Selama 30 menit ke depan kita akan ngomongin tentang putus cinta, tapi ala ciwi-ciwi. Aduh. Saya mewakili ciwi-ciwi ya ini. ya Iya. berarti. Punten ciwi-ciwi saya wakili. Tapi sebelumnya ini kan yang perlu kita ketahui, putus di sini yang kita akan bahas putus yang kayak gimana sih? Iya. Putus yang kali ini akan kita bahas identiknya kita spesifikkan dari putus yang setelah pacaran aja ya. Bang. Oh iya, Kayaknya hubungan ya. Hubungan yang emang diawali dari pacaran, terus kemudian jalan, terus habis itu resmi kita putus, kita jalan sendiri-sendiri. bukan kita. Ya enggak kita. Tentunya bukan kita Bang Najib. Gitu. Tapi karena sekarang fenomena yang sedang menyebar, yang sedang tren di kalangan anak muda, banyak yang nggak ada kata pacarannya nih Bang Najib. Apa? Jadi kayak cuman komitmen, jalan, terus tiba-tiba yang satu ngerasa nggak cocok nih, terus karena nggak ada kata ikatan pacaran, akhirnya ya wes tinggal langsung jalan sendiri aja. Karena nggak jadian, akhirnya di ghosting gitu Nah aja ya. gitu. Kalau bahasa lebih familiarnya kita ghosting. Wes, Gitu. ngeri. Iya. Tapi ini kan kita ngomongin tentang setelah jalan dan pacaran. Iya. Bukan, kita nggak ngomongin ghosting lah. Iya, nggak ngomongin ghosting lah, Kita capek ngomongin pernah ya di ghosting. Sering sekali. Ini kita ngomongin yang ada hubungan pacaran, kemudian putus. Iya. Ada pengalaman nggak? Sebelumnya, ini saya mau disclaimer dulu. Saya alhamdulillah sampai sekarang belum pernah mengalami sendiri pengalaman putus cinta. Jadi nanti izin untuk dari awal sampai akhir video yang saya ceritakan adalah pengalaman teman-teman, kenalan ataupun orang-orang yang waktu ngopi saya denger nih lagi nangis atau lagi ngapain sama mantan pacarnya. Jadi kayak gitu. Kalau Bang Najib sendiri? Iki keras le. Ya kan ini co-host toh Bang Najib. Kebetulan ini seperti yang sering kali saya sampaikan di konten podcast saya, bahwa saya ini dari kecil memang nggak ada pengalaman pacaran sehingga nggak pernah putus. Masya Allah, panutan. Bukan gitu, karena saya ini tipikal orang yang nggak berani ngelawan satu orang ini, bahaya ini. Wah jangan. Mak bilang, ojo pacaran. Wah itu sulitnya minta ampun. Sudah. Tapi itu paling benar Bang Najib. Karena kalau pacaran itu karena banyak yang dipikirin, jadinya overthinking, penyakitnya anak-anak zaman sekarang. Apalagi waktu putus cinta, overthinkingnya pasti lebih daripada waktu pacaran. Mau soal overthinking? Dalam hal apa overthinkingnya? Gini, dari yang sisi cewek ya. Ini kan
dari yang dulu awalnya kita nggak ada orang yang memperhatikan kita, nggak ada yang kita urusin, nggak ada yang perlu kita tanyain kabar nih, nggak perlu kita pikirin waktu dia sedih. Kemudian waktu pacaran kita kan switch, kita kan sudah mulai mengikuti ritme simulasi nanti punya suami gitu. Maksudnya kayak dia harus kita pikirin, terus nanti kita tanya harinya gimana, berat nggak nih pekerjaannya, gimana gitu. Nah, sampai suatu waktu karena banyak hal, 1 dan 2 hal itu, kita akhirnya kita udah nggak sevisi misi nih, gitu. Kita nggak sevisi misi, udah kita jalan sendiri-sendiri. Beruntungnya kalau putus cintanya dengan baik-baik, maksudnya kita ngobrol, oh gini nih, itu menurut saya sedihnya itu sedih yang bisa dipahami. Bukan maksudnya kita penasaran kenapa nih putusnya gitu loh Bang. Oh, perasaan kalau yang namanya ini ngomongin perasaan loh ya. Iya dong, pasti. Kalau dalam pikiran saya ini yang namanya putus baik-baik itu nggak ada. Oh iya, nggak ada memang. Nggak ada kan? Nggak ada, pasti sakit. Putus baik-baik itu nggak ada. Jelas ada konflik sebelumnya. Iya. Kalau nggak ada konflik, nggak akan putus. Nggak akan mungkin putus gitu loh. Pasti jalan terus. Pasti terus jalan. Iya. Karena putus ini kan selama kita pacaran, satu hal yang menurut saya baik yang bisa didapatkan dari pacaran itu komunikasi. Jadi pelajaran untuk terus berkomunikasi yang sehat dengan pasangan itu akhirnya jadi PR selamanya. Begitupun nanti sampai menikah, ngoten gitu. Iya. Benar kan ya? Nah, betul. itu jadi kayak bisa latihan waktu pacaran. Kemudian waktu putus kita juga dikasih ujian nih, kita putusnya bisa menyampaikan nggak, aku nggak cocok sama kamu di bagian ini gitu. Nah, banyak dari kita kalau mau putus nggak ngomong tapi bikin masalah, marah-marah. Wah, gitu. ini masalahnya memang. Masalahnya di situ. Gini. Ada yang perlu dipahami ya. Kalau cewek-cewek kan pengen karena wanita ingin dimengerti. Kalau cowok hanya satu. Apa? Ingin dipahami. Sama saja. Bukan, beda. Kalau dipahami pakai logika. Oke. Kalau dimengerti pakai rasa. Oke. Terus? Karena gini. Yang sampean sampaikan tadi kan ketika pacaran itu si perempuan akan memberikan perhatian, memberikan perhatian, tahu kalau pengen nyapa, nanyain kondisinya. Emang harus gitu ya? Gini ya, karena ini menurut pengalaman dan ya pemahaman aja, maksudnya makin nambah usia kan makin nambah gitu ya, Bang Najib ya. Nah, setelah saya lihat-lihat bahwa pacaran itu kalau kayak gitu tuh jatuhnya bukan menye-menye, Bang. Jadi kalau memang kita sudah komitmen nih, oke kita pacaran, oke aku ambek kamu. Kok bahasa ininya, bahasa ala pacarannya. Mereka. Iya, bahasanya mereka. Aku ambek kamu sekarang gini ya, berarti ya sudah. Itu kayak jadi kesepakatan tidak tertulis bahwa oh berarti lah nek satu orang yang pertama kali tahu kabar baik dan kabar buruk saya, yaitu tadi si pasangan tadi kayak gitu. Jadi kan kayak ya pasti gitu loh, kayak nggak mungkin lah kita nggak ngabarin gitu loh, gitu nggak sih? Nah ini ada yang bermasalah ketika ketika kita pertemukan dua karakteristik laki-laki dan perempuan. Memang dua makhluk ini aneh kalau ditemukan. Yang satu kadang itu jadinya overprotect. Kadang lebih banyak cewek overprotect ke cowoknya. Tapi ada juga yang dan banyak yang sebaliknya. Tahu gak sih kebanyakan laki-laki itu kalau dikasih perhatian, laki-laki itu ada manjanya juga loh. Yang umumnya kan perempuan yang manja. Tapi laki-laki di balik karakteristiknya yang sok kokoh itu, maskulin. Dia rapuh. Ada rapuhnya. Tapi nggak semenonjol cewek. Tapi ketika kebanyakan laki-laki itu gini, kebanyakan laki-laki ketika setiap hari ditanya udah makan belum, udah ini belum, hei cewek-cewek. Iya, kenapa nih? Kita bukan anak kecil. Oh gitu ya, jadi
ada ya memang main di logikanya ya. Iya. Berarti main di Jadi logika. tidak harus selalu kayak gitu. Boleh sekali-kali. Iya. Yang ada di logika saya sih. Saya juga disclaimer-nya saya nggak Iya. pernah pacaran ya. Iya. Iya, boleh nggak apa-apa. Ketika setiap hari digituin, kok kita kayak anak kecil ya. Oke. Tapi saya juga bertanya-tanya, apa yang ada di pikiran perempuan ketika melakukan itu? Oke. Gini, karena setiap hubungan itu kan pokoknya tentang kompromi ya, Pak. Pokoknya kalau misal nih yang cowok tahu bahwa ceweknya kelingi, manja. Ya. Ya, oke. Otomatis si laki-laki harus paham karakternya. Oh, berarti ini pasanganku kelingi, manja. Jadi otomatis dia akan seperti ini. Tapi ada juga kadang perempuan yang nggak kayak gitu. Pun ada juga laki-laki yang berpikiran kayak gitu. Ada juga yang malah nanyain, kok punya pasangan tapi nggak pernah nanyain kayak gini nih. Karena mungkin pengalamannya dulu-dulu selalu dibegituin. Nah, jadi kalau berbicara dari perempuan yang seperti itu, perempuan nalurinya kalau semakin sayang ya Bang Najib ya, itu jadi rasa memilikinya itu makin tinggi. Padahal kita tahu tidak ada yang kayak perempuan milik laki-laki, laki-laki milik perempuan. Sampai pun kita nikah nanti, kan tetap kita menjalani hidup kita masing-masing. Iya sih. Iya kan? Nah, karena itu tadi kita kayak wis gonku loh. Jadi nih ya wis semangat nah. Jadi kayak semua itu jadi kayak anak kecil lagi. Gitu. Sampai saya tuh pernah baca. Laki-laki tuh perempuan itu kenapa ya selalu menganggap suami atau pasangannya itu seperti anak kecil. Padahal kita itu enggak kayak gitu. Stop yang kayak gitu berlebihan. Karena kita juga tahu lah kayak gitu kayak gimana. Lah, tapi kalau dari sisi perempuannya, semakin kita perhatian, semakin kita sayang. Gitu. Jadi kalau ada perempuan enggak perhatian atau kalau semisal PDKT nih, kan kelihatan. Kalau sudah mulai perhatian walaupun perhatian cuek. Kayak semisal nih dicoba dites sama si laki-laki. Alah gak usah tak chat lah posisi PDKT nih. Nggak perlu tak chat dulu coba lihat ngetes dia 1 hari nyariin enggak. Kalaupun yang ngechat duluan si laki-laki, pasti yang cewek kayak gini. Dari mana aja nih seharian nggak ngechat, nggak ada kabar. Nah, itu sudah mulai ada perhatian, Bang. Itu tandanya. Itu teman-teman, kalau kalian sedang ada PDKT ya, pengalaman. Iya. Perhatian yang paling penting. Nah, itu iya. waktu perhatian kita kasih terus ya, kita sama-sama ngasih. Kalau saya putus, otomatis kan kita yang biasanya memperhatikan 2 orang, dirinya dan pasangannya. Kemudian waktu putus kita berhenti total. Pasti itu ada perpindahan emosional di situ. Sampai yang banyak di TikTok, karena saya juga viewer TikTok ya, Bang Najib ya. Jangan lupa, obrolan warung kopi juga ada TikToknya. Kita juga tersedia di TikTok ya kawan-kawan, jangan lupa. Spill konten tapi. Iya. Nah, itu juga sampai dia itu tidur, tapi karena dalam keadaan putus ataupun kita berharap mau dicat sampai bangun-bangun itu kayak seolah-olah ada chatnya, padahal berharap ada chatnya, padahal nggak ada. Itu sampai segitunya. Sampai halu seperti itu. Sampai seperti itu, iya. Wow. Jadi memang kayak kadang itu ada yang kayak ya ada yang hilang. Iya, kayak ada merasa ada yang hilang nih, tapi ya benar, setelah putus cinta logika kita akan lebih main. Pasti. Oh ya, kita pasti akan lebih selektif lah. Iya, akhirnya lebih menyadari bahwa kalau kita jatuh cinta itu pasti goblok gitu loh, Bang. Bener Bang. Nah, ini ada pengalaman nggak sih? Apa? Putus cinta. Kalau, disclaimer itu tadi? Ya, kalau putus cintanya tadi untuk versi pacaran, alhamdulillahnya belum. Tapi kalau putus sebelum jadian itu sudah banyak lah. Nggak ada putus sebelum jadian niku, yang ada di ghosting. Ya itulah. Itu pernah, tapi kalau alhamdulillahnya putus dari pacaran itu belum. Kok belum? Ya. Ya gak apa-apa sih, kan masih bebas. Iya, masih bebas, benar. Nah, ini ada cerita-cerita menarik yang sempat kita bahas di podcast sebelumnya. Iya. Bahwa ada beberapa orang yang kalau udah putus, itu jadinya logikanya nggak jalan, yang sampai nyiksa diri kan. Ada yang mau
yang paling rendah itu malas makan, nggak mau keluar kamar. Ada yang sampai melukai diri sendiri, ada bahkan yang sampai sempat ada yang cerita ke saya ini cowok, ini bukan cewek ya, dia mau bunuh diri. Oh ya, ya. Tapi lebih banyak kejadian yang sama terjadi seperti itu di cewek. Bener nggak sih? Sempat beberapa pemberitaan kemarin kan ada yang karena pokoknya karena si cowoknya tidak bertanggung jawab, akhirnya si ceweknya kan akhirnya mengakhiri hidupnya itu loh, yang orang Mojokerto itu loh Bang Najib ya. Itu bisa jadi bukti kalau yang berlebihan, apalagi di sini yang kita obrolin kali ini adalah perasaan, itu bisa juga membahayakan diri kita sendiri kalau kita nggak pakai remnya ya logika tadi. Nah, saran saya ketika putus cinta pasti nanti bisa sampai kayak gitu, itu bisa. Maksudnya kita paham bahwa emosi yang berlebihan, merasa bahwa kayak bener-bener nggak bisa hidup lagi. Pasti pernah denger tuh kayak, oh nggak bisa hidup lagi nih tanpa kamu, gitu kayak gitu. Nggak ngerayu aku kan? Kan sudah tahu. Iya, ini kan orang lain yang kita lain. ceritain. Kayak gitu. Nah itu karena kalau terus terpuruk dalam keadaan itu dan nggak ada niatan untuk bangkit ya, kayak ya udahlah, hidup tetap berjalan. Kayak kita belum nerima nih kalau kita udah putus. Nah itu yang bahaya. Nah ini kan kemarin sempat ngobrol sama beberapa teman. Ini pertemanan cewek ini kan banyak ikut andil dalam menguatkan. Aku nggak tahu sih bahasa tongkrongannya cewek gitu ya. Kalau cewek-cewek lagi nongkrong itu, misalnya ada teman yang putus, kamu punya teman satu, nah ini baru putus, dia punya teman yang akrab itu 3 misalnya, yang dilakuin apa? Oke. Apa yang dilakuin teman-teman tongkrongan se-circle ya, satu yang ketika ada satu temannya yang putus, yang pasti ya dengerin dia nangis, dengerin dia curhat, dan dengerin dia malu dengan apa yang sudah dilakukan dengan pacarnya. Malu mungkin, lapo yo kok gelem yo, lapo yo kok aku sampai sejauh ini, ternyata dia pengkhianat. Katakanlah ini kasusnya selingkuh ya, padahal aku wis baik-baik ambare iki, kita sudah pokoknya melalui berapa tahun tapi ternyata putus. Yang kita lakukan pertama itu pasti dengerin. Bagusnya teman cewek itu support. Nah, dan dia bisa meluapkan apa yang ada di dalam hatinya, perasaannya kita dengarkan dulu aja, dan pasti teman-teman cewek itu nggak ada yang langsung berkata menohok, tidak seperti laki-laki. Kalau di cowok-cowok kan asik. Iya. Misalnya ini bahasa teman setongkrongan ini ada yang satu yang habis putus. Sial, aku habis putus hari ini. Wih, putus. Nah, terus Bang. Ya syukurin. Iya. Beda perhatiannya cowok dan cewek di situ. Nah, itu pun kalau menurut fase-fase putus yang baik, itu yang laki-laki itu nggak urut. Jadi kayak kalau alur mundur dari si cowok ini. Yang cewek itu sesuai dengan step. Jadi pertama dia denial, dia apa sih kok putus? Dia pokoknya marah, dia menolak bahwa keadaan itu putus. Tapi setelah dia menolak, menangis, terus baru kemudian dia let it go. Jadi menerima. Nah, di situ yang paling penting, Bang. Kadang di pertemuan laki-laki kita tidak bisa menerima apa yang sedang terjadi. Jadi kita menutupi emosi negatif itu tadi di saat nongkrong tok. Ketika pulang hampa toh. Ini kalau yang ada di pikiran saya sih, ini analisis saya aja. Setahu saya teman-teman yang habis putus itu kan ya oke, putus. Bukannya menyalahkan siapa-siapa, ya udah putus saja. Kalaupun ada laki-laki yang membawa kasus-kasusnya atau mengungkit-ungkit masalah-masalah, apalagi masa lalu yang jauh banget, nggak banyak yang seperti itu. Karena itu. Kalau cewek kan gini, yang tahu saya, misalnya lagi masih pra putus ini ya, masih tengkar, tanda-tanda ya, tanda-tanda putus, tengkar kan ada masalah jelas, tengkar, kemudian masalah yang sempat diselesaikan. Ini buka lagi. Semua masalah yang beruntut diungkit lagi. Nah,
sebenarnya itu cuman cari gini, kalau kita sedih, kalau kita jatuh, kita kan cuma cari siapa nih yang pernah mengalami hal serupa, siapa nih yang sudah pernah melewati fase ini, siapa nih yang bisa menemani kita lah waktu kita sedih. Nah, akhirnya teman-teman perempuan karena tahu itu dan cara kita menunjukkan kasih sayang oleh sesama perempuan, akhirnya kayak gitu. Jadi just gak apa-apa cerita-cerita sini bertahap. Bukan kita membenarkan terus ya, bertahap. Tapi ketika lain arek pas nuangis nggih Bang Najib, gak mungkin langsung kayak gitu. Pasti awal-awalnya mungkin pertama kamu nggak apa-apa, kamu hebat, kamu kuat. Enggak pertama enggak langsung kayak gitu. Enggak pertama enggak langsung kayak gitu. Pasti kita dengerin si yang habis putus. Habis itu nongkrong kedua. Pokoknya kita temenin biar dia enggak melakukan hal yang aneh-aneh. Itu kalau teman yang suportif ya, Bang. Jadi benar-benar kita take care banget. Bener-bener kayak gitulah sama si yang baru putus. Sampai 2-3 kali nongkrong ya, kalau dia udah mulai stabil, udah bisa kenal ketawa nih, udah bisa makan, udah mau makan banyak gitu ya, baru gini loh, arek iki kok ini kamu wis dielingno ket pasti kok biyen bahwa arek iki track recordnya Kan seperti ini. diungkit lagi. Nah gitu, tapi setelah itu udah itu lega gitu loh Bang Najib gitu. Nah, saya juga ini ada teman kawan saya yang baru saja putus. Nggak baru saja sih, yang lama. Pokoknya ada beberapa cerita-cerita kompilasi. Cerita cowok putus nih. Gitu ya. Cowok apa cewek? Cowok. Oh, cowok. Dan emang tagline-nya, tongkrongannya laki-laki itu kan asik-asik ya. Jadi selalu asik, seru gitu kan. Tapi ternyata celahnya adalah di saat mereka putus cinta. Mereka selalu malu untuk mengakui bahwa mereka rapuh. Padahal itu ke teman yang satu circle-nya. Padahal posisi itu sangat rentan laki-laki. Entah dia itu rentan melakukan molimo. Maksudnya kayak melakukan apa aja yang berbeda, kayak mau ke hal yang mabukkan. Itu kan lebih cepat kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan kan kalau belum nekat dia nggak sampai segitu. Tapi kan laki-laki tuh di saat seperti itu, waktu putus, itu malah lebih rentan memang. Karena dia merasa aku cerita tongkrongan kono sungkan aku kok dianggap rapuh, aku kok dianggap lemah, aku dianggap kayak gini kayak gitu. Jadi itu mungkin kekurangannya dari tongkrongan laki-laki. Saya juga nggak bilang tongkrongan cewek nggak ada kekurangannya, ya ada, pasti ada. Apalagi di saat itu tadi, pasti terkesannya menye-menye, tapi ya itu awalnya menye-menye, tapi kemudian lebih kuat, lebih cepat move on. Tapi kalau ditawari balik kan? Ya. Apa aja ditawari balikan. Misalnya kan ditawari balikan. Iya. Udah kandung cinta terus putus. Kan ada cerita putus nyambung berapa puluh kali. Oke, gini. Kalau balikan, berarti yang nggak bisa move on siapa? Dua-duanya toh? Bisa jadi kan karena iseng. Bisa jadi karena iseng. Oh, laki-laki kalau nawarin bisa jadi karena iseng. Bisa jadi. Oh, ya nggak tahu berarti. Ingat, laki-laki itu pakai logika ya. Iya. Tidak selamanya perasaannya bisa masuk ke satu perempuan, kecuali laki-laki dengan porsi tertentu ini bakal setia dengan yang kolorasi bintang itu kan ada ya. Nah. Apa? Oh, iya. Laki-laki yang kelihatan bangsat di depan itu biasanya mereka adalah tipe yang setia di belakang. Kalau di depan ini kok dia pengalaman ya? Kebanyakan. Kalau setianya saya pengalaman. Nggak mau ngakuin nih yang pertama. Temen saya banyak cewek. Dulu dari kecil sampai besar, yang sekarang aja, karena saya juga harus menjaga hati. Iya dong. Jangan sampai ya. Tapi pasangan saya udah tahu kalau saya itu nggak istilahnya ada titik tertentu yang saya nggak akan bergeser. Ya, trust ya, kepercayaan. Laki-laki sebangsat-bangsatnya yang kelihatan bangsat di depan ini belum tentu dia bangsat beneran. Bukan tidak selalu, bukan tidak akan, tapi tidak ada, tidak, kemungkinannya tetap ada. Tapi kalau laki-laki sudah, kan mata laki-laki itu bisa bicara. Oh gitu? Iya. Laki-laki, ini si yang orang yang genit. Laki-laki genit kan ada. Yang suka misalnya dia udah punya pasangan.
Terus kalau ada cewek yang ketoke wow menurut dia langsung tambah lagi. Jangan kayak gitu. Ada yang seperti itu. Jangan ya. Ada. Ya Allah. Tapi ketika kejadian dari sebuah hubungan pacaran ini, kalau sudah putus kan bahasa saya, cewek itu menye-menye, banyakan. Ya karena tadi untuk melupakan sesuatu kan dia harus kayak gitu dulu. Nangis dulu. Fasenya kayak gitu. Bang. Akhirnya kalau nggak dikeluarin, kalau kita menolak perasaan itu, ini katanya psikolog ya Bang. Kalau kita menolak perasaan yang ada, yang datang, bukannya malah hilang, tapi malah jadi lebih panjang, lebih lama. Oh, itu yang bikin dia mungkin nerima tawaran balikan. Jadi kalau mungkin dia nerima tawaran balikan ya kita nggak pernah tahu ya, maksudnya akhirnya kayak gimana jadinya balikan. Ada tapi beberapa kawan yang kalau balikan udah prinsip nggak mau, dan itu yang benar. Karena kalau balikan akan mengulangi luka yang lama. Kalau putus itu kalau bisa sekalian blok-blokan, sekalian nggak usah nanyain kabar. Karena apa? Kita sudah kebiasaan sama dia, sekali ada celah dia perhatian lagi. Alamat ya? Alamat susah lama move on-nya. Bisa nggak sih sesuatu yang diawali dengan baik diakhiri dengan baik juga? Bisa dengan tenggat waktu, ada durasinya. Jadi kalau di cewek ini ya? Iya, 2 orang nih putus, pasangan ini putus. Kemudian kita harus hidup dengan diri sendiri. Hidup dulu, baru kemudian 3 bulan, berapa bulan. Kalau kita sudah benar-benar, ini kalau fase penyembuhannya benar ya, maksudnya dia kemudian malah jadi grow up, maksudnya dia upgrade diri, jadi lebih baik, nggak yang ngikutin perasaannya. Kemudian ketemu lagi di suatu waktu dengan si pasangan ini, itu bisa saja. Ya itu, akhirnya pasti mereka akhirnya baik-baik lagi. Jatuhnya nanti cuman nge-review, mengingat lagi kenangan-kenangan. Kalau dia sudah benar-benar stabil ya, emosinya, mentalnya, pemikirannya, logikanya terutama. Saya nggak bilang kalau laki-laki terlalu menggunakan logika itu buruk, bagus. Untuk jadi rem dari perasaan kita. Ya. Karena saya selama ini juga kayak gitu. Menerapkan kayak gitu. Ya boleh dong cewek menye-menye, tapi ya kita harus punya harga diri di logika tadi. Oh iya. Batasan berarti gini, ketika kamu terpuruk, ketika kamu berpindah dari sesuatu ke sesuatu yang baru, apalagi kondisi dari pacaran menjadi tidak pacaran, tetap berpikir positif dengan gunakan logika. Iya. Perasaan kamu utarakan pada tempat yang tepat. Iya, benar. Sehingga nanti tidak terjadi kasus-kasus yang memenuhi media massa. Iya benar, jangan sampai merugikan siapapun. Iya, oke. Ngalon gitu ngomongin tentang putus. Ya memang berat sih putus itu. Tidak ada yang berharap putus dari sebuah hubungan, tapi kita tetap harus logis dan realistis. Hidup masih panjang, jangan berbuat yang negatif. Pikirkan masa depanmu yang baik. Saya Bang Najib. Dan saya Rifda. Undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Obrolan asik di warung kopi, tak pandang pangkat atau profesi. Obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.